Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rusmini, merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi. Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, yang artinya Ing Ngarsa Sung Tulodo bahwa di depan harus memberikan contoh, Ing Madya Mangunkarsa di tengah memberikan semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan dari pendidikan, yaitu 1. Menuntun, 2. Kodrat anak, 3. Pendidikan yang berpihak kepada anak, 4. Bukan tabula rasa, dan 5. Budi pekerti. Menuntun artinya menuntun segala kodrat anak agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua yaitu kodrat anak. Kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Merdeka batin yaitu pendidikan, dan merdeka lahir yaitu pengajaran. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya secara lahir maupun batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Bermain adalah salah satu kodrat anak yang terhubung dalam cipta, rasa, maupun karsa yang sudah ada pada diri anak, dan permainan dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak kepada anak. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati, bukan untuk meminta sesuatu hak, tetapi untuk menghamba pada sang anak. Yang keempat yaitu bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan kehendak orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun dan memfasilitasi anak untuk menebalkan garis yang masih samar-samar untuk memperbaiki lakunya menjadi manusia yang seutuhnya. Yang kelima yaitu budi pekerti. Budi pekerti ini adalah berhubungan dengan watak atau karakter, adalah berpadunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan semangat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya akan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini bahwa 1. Guru mendominasi pembelajaran. Pembelajaran saya terlalu banyak berceramah sehingga murid hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya transfer ilmu saja, tetapi ada aspek lain yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya sering melakukan pembelajaran sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan karakteristik anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama dari guru.
Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, beginilah suasana di kelas saya. Siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan, dan guru sebagai pusat belajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang merubah pemikiran saya adalah yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Lingkungan sekitar bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Tugas guru hanya menuntun ke arah yang lebih baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat kepada anak. Pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan menjadi dambaan setiap anak. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Saya menyadari bahwa anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan saya harus menghargai perbedaan itu. Setelah mempelajari modul 1.1 juga merubah perilaku saya, yaitu 1. Mengemas pembelajaran secara menarik agar memotivasi belajar anak. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan menerapkan kelas yang lebih baik, yaitu 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketujuh, yaitu mengintegrasikan permainan di dalam pembelajaran. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.